Mungkin pertama ya di Indonesia, Bali yang satu-satunya provinsi Itu yang hari sudah arak itu satu-satunya di Bali. satu-satunya ada di Bali yang Iya. maksudnya yang sampai ada regulasinya terkait dengan minuman beralkohol atau minuman fermentasi tadi itu. Ada yang halal ya? Iya, ada yang halal. Tidak mengandung alkohol yang masuk ke Indonesia tuh. Trennya belakangan ini Bu kan ada warung nih, warung yang 25 jam. Salah satu agama di Indonesia juga maksudnya yang paling gentol mengharamkan itu tapi justru menjual itu. Nah, Ibu sebagai antropolog seperti apa tanggapannya dan juga sebagai seorang muslim? Secara ini ya netral aja, itu kan mereka cari makan. Ya dia menjual, ya namanya penjual, apa yang laku kan dijual gitu apa kan. Kebutuhan masyarakat apa itu kebutuhan yang dijual. masyarakat itu dijual. Kenapa ya petani itu kok tidak diberi semacam gaji atau apa ya, bentuk penghargaan? Dan satu lagi yang sangat fatal, mereka itu tidak tercantum di BPS, di bidang pekerjaan sebagai petani arak itu nggak ada, Pak. Berarti secara administrasi dia masuk Nggak ada, petani aja. Selamat datang di Semapod. Jika Anda pusing, tenang. Kami juga pusing. Sama. Oke, selamat tahun sore. Kali ini di episode kali ini kita akan ngobrolin tentang arak Bali atau minuman fermentasinya orang Bali. Kita tahu bahwa belakangan ini Bali itu sudah menjadikan arak sebagai salah satu identitas komunal orang Bali, bahkan sudah ada peraturan dari Gubernur Bali terkait dengan itu. Kemudian kita akan coba kulik-kulik di tengah isu keberagaman kita di Indonesia. Ternyata Bali lah satu-satunya provinsi yang berani mengeluarkan regulasi terkait dengan minuman fermentasi. Itu ya sebagai pengantar. Jadi kali ini kita kedatangan tamu seorang antropolog. Ini cukup unik ya antropologinya Semeton. Jadi dia seorang muslim berjilbab tapi sering meneliti masalah arak. Nah, pusing nggak? Saya juga pusing gitu kan. Jadi oke, inilah dia Ibu Alifiati, salah satu antropolog Bali yang belakangan ini mungkin concern terhadap minuman fermentasi yang ada di Bali, Bu ya. Mungkin sebelumnya bisa diceritakan dulu Ibu. Ibu sudah dari kapan di Bali, kemudian kenapa akhirnya tertarik meneliti terkait dengan Minuman miras ya, minuman berfermentasi. Ya. Dari tahun 89 saya sudah di Bali, dari mahasiswa sampai hari ini. Nah, singkatnya kenapa saya tertarik dengan minuman fermentasi ya, minuman tradisional mengandung alkohol ini ketika pandemi. Nah, ketika saat pandemi kemarin tuh sempat diskus sama temen dari Antro UI di sana, kita ngomong. Waktu itu kan ada wacana untuk menjaga daya tahan tubuh supaya tidak terkena virus ya. COVID itu salah satunya dengan minum. Nah, minuman fermentasi tua lah ya. Waktu itu tua gitu, nggak tua arak lah yang artinya minuman yang mengandung alkohol itu. Terus sebelum itu juga saya sering kalau penelitian ke lapangan, terus sering lihat orang itu minum bareng-bareng tuh metuakan itu. Metuakan, nah, ya kalau di Bali tuh, terus yang menarik lagi sebelum itu jauh ke belakang ada temen juga dari Antro penelitian ke Bali mau melihat korelasi antara minuman keras miras dengan tingkat kejahatan di provinsi Bali. Nah, itu waktu itu beliaunya sempat mendatangi kami di lab nyari. Belum ada sih penelitian mahasiswa Antro waktu itu terkait dengan itu. Nah, terus saya nggak sempat ini lagi ya nggak ngikuti ini beliau. Nah, itu perkembangan beliau. Cuma yang menjadikan saya tertarik dengan ini karena salah satunya tuh yang paling ini tuh adalah saya ngajar Antro kuliner. Nah, ketika itu ada tuh tentang
pro kontra keluar peraturan Gubernur nomor 1 tahun 2020 tentang minuman fermentasi itu, ya. yang tua dan minuman fermentasi dan destilasi. Nah, kalau di Bali ya tua dan arak ini itu. Nah, dari situ saya tertarik sih, perspektif ilmu saya ya tidak keluar dari mana-mana ya. Artinya saya melihat dari perspektif budaya. Saya melihat orang Bali banyak kok yang minum itu. Hampir ya bisa dibilang banyak yang minum, tapi ketika mabuk ya dalam kondisi koridor relatif aman-aman saja. Kalau itu yang diminum minuman tradisional. Bukan artinya minuman. Artinya bukan yang dioplos atau minuman whisky, bir atau apa yang itu ya kecenderungannya di lapangannya saya lihat seperti itu. Siap. Jadi ketika dia minum tua, minum arak, ketika dia mabuk ya relatif masih dalam koridor yang bisa aman. Ya, karena mungkin kontrol sosialnya lebih masih, kuat ya, biasanya. karena mereka minum itu kan mesti berbareng, yang namanya tradisi metuakan itu dengan teman-teman atau kerabat yang mereka sudah kenal nih luar dalam. Jadi seandainya dia pun mabok itu ya saling ngontrol gitu. Ya, di samping itu juga mungkin orang-orang tua di sekitarnya juga ikut juga mengawasi ya, itu ya mungkin yang menyebabkan akhirnya resiko untuk kriminalitas, bikin kerusuhan atau apa sangat untuk orang Bali kecil ya, sangat minim. Meskipun ada sih yang ada ini ya, tetapi kan kita lihat biasanya kita melihat dari kecenderungannya aja kan gitu sih itu. Terus ya itu aja sih sebenarnya yang menarik karena menarik ya, dari perspektif ilmu antro, ilmu budaya, tidak ngomong dari sisi kalau sisi agama sudah beda selesai lagi ya. ada ini. Kalau ditarik lebih jauh Bu, di Indonesia sendiri sebenarnya budaya minum itu seperti apa Bu? Mungkin bisa diceritakan. Kalau budaya minum apa dulu nih? Kita balik lagi. Oke, sebentar dulu masih. Jadi kita masih tetap ngobrolin itu ya, minuman fermentasi dan destilasi itu. Kalau kita ngomong budaya minum fermentasi secara tradisional itu kan memang sudah ada minuman fermentasi yang mengandung alkohol itu kan bisa dibilang setua umur manusia kan gitu. Nah kalau di Indonesia kan dulu sudah ada di prasasti, beberapa prasasti itu sudah disebutkan di situ dengan nama yang beragam lah, setiap daerah punya nama masing-masing itu. Saya harus buka nih contohnya apa Bu? Contohnya apa Bu? Terus ciri khas dari beberapa daerah dengan minuman kayak di Tuban ada. Tuban itu kan biasanya tua dia, legen yang diminum, legen karena rasanya manis, legi kan jadi legen gitu. Nah, terus di daerah-daerah timur mungkin. Terus di Muke kalau di NTT namanya Muke. Biasa Muke. Terus kalau di di Lombok itu kan brem biasanya kecenderungannya brem ya, yang terbuat dari tape. Iya, yang difermentasi. Injin atau enggak tapi beras itu ya, warnanya agak butak-butak kalau nggak salah. Sebenarnya tanaman yang mengandung gula, yang manis itu bisa difermentasi. Bisa dijadi fermentasi. Ya, termasuk saya berarti bisa difermentasi Bu. Bisa aja. Bapak bukan makanan loh ya. Tapi kan glukosa saya tinggi, jadi nanti mungkin bisa difermentasi. Setelah fermentasi, didestilasi, direbus, diambil uapnya, ini jadilah produk itu ya. Di Bali ini kan yang dikenal tuh 3 sebenarnya kan, tua, arak sama brem. Kalau brem ini yang dari beras itu bahannya ya. Kalau yang tua itu dari palmae, kelompok palmae, jage atau aren, kelapa dan lontar atau ental. Nah ini yang diambil adalah getahnya sebenarnya, yang biasa disebut dengan nira. Gitu. Nah itu nanti setelah, nah ini yang uniknya setiap daerah ini kan kalau getah itu kan pasti pahit. Nah, maka mereka ada tekniknya di fermentasi itu. Nah, biasanya diambil, ditampungkan getahnya itu, dikasih kalau di Bali namanya lau. Lau, lau itu bisa dari sabut kelapa, dari daun-daunan, dari kulit pohon bayur. Kalau di Lombok dari kulit pohon bayur, warnanya menjadi merah dia. Jadi nanti ada dari kulit pohon jamu mente bikin rasa sepet itu agaan gitu. Jadi produknya itu maksudnya tidak murni dari
getah yang di kalau murni itu getah itu pahit Pak, Pahit karena aslinya, itu ya. getah kan dia yang diambil kan batang bunga dari si, kalau di lontar sama ental itu kan batang bunganya. Tapi kalau di kelapa itu pucuk bunganya itu baru mulai muncul, dipotong. Baru Terus kan netes kan dia ditampung itu. Oke. Banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan terkait dengan pertuakan dan juga permirasan. Oke. Kalau miras itu cenderung yang modern Pak. Iya. Minuman keras kan. Iya. Karena keras dia mengandung alkohol gitu. Kalau saya lebih suka minuman tradisional terfermentasi gitu. Begitu bahasanya ya. Karena kalau miras itu kesannya bikin mabuk, dekat dengan kekerasan atau seperti apa ya gitu. mungkin. Kalau saya lebih mending aja sebutin tua atau arak atau brem gitu aja. Brem. Jadi kita bungkus ya 3 itu aja ya Bu ya untuk obrolan kita ke depannya. Kemudian itu kan masih dari tahap produksinya Bu. Sekarang saya mau tertarik ini. Kenapa sih orang Bali itu suka minum? Ibu tadi bilang sempat di beberapa daerah itu kan ada minum baik tuak maupun arak maupun brem itu secara komunal gitu. Artinya kenapa orang Bali lebih suka minum ketiga minuman tadi itu secara komunal? Nah, gini, ini kan Bali kan masyarakat agraris Pak. Ya. Nah, masyarakat agraris, daerahnya subur. Setelah dia bekerja di sawah atau di ladang itu kan karena daerah subur kan. Terus banyak waktu yang kosong. Nah, untuk menghibur diri, menghilangkan capek, karena awalnya itu kan mereka itu untuk ngilangin capek. Biar tidurnya lebih nyenyak, rileks, terus besok pagi bisa kerja lagi. Dan kadang-kadang dari arak pun itu bisa untuk campuran obat gitu. Jadi kalau di masyarakat Bali itu sebenarnya antara tua, arak ini banyak manfaatnya selain untuk diminum, untuk kaitan ritual sudah pasti ada terus ada istilahnya taburah itu kan. Terus untuk pengobatan juga biasanya untuk pengikat, karena zaman dulu kan nggak kenal alkohol. Benar. Jadi itu yang dipakai. Artinya berarti kita sepakat ya bahwa budaya itu termasuk di dalamnya juga budaya minum maupun produk dari berbagai minuman tadi itu merupakan bentuk adaptasi manusia dengan lingkungan gitu. Karena ketika kita berada di Indonesia, mungkin di Bali salah satunya sebagai pulau yang berada di kawasan tropis, agraris, jadinya waktu luang itu terlalu banyak, jadi akhirnya bisa mengeksplor lebih jauh dari lingkungan sekitarnya dia. Karena dia kan saya perhatikan itu memang masyarakat agraris yang punya keterampilan membuat tua arak itu daerah-daerah yang ada pohon tumbuhan si 3 sumber ini, kelapa, aren sama jaga itu lontar yang 3 itu gitu. Kalau di daerah Tuban itu kan pohon lontar itu Pak. Itu yang sering. Artinya balik lagi tetap ke tiap topografis wilayah itu akan mempengaruhi produknya. Betul. Nih, kayak di Karangasem aja. Karangasem ini kan daerahnya kalau di Bali Kabupaten Karangasem ini yang terkenal dengan tua. Tradisi metuak itu yang paling kental itu di Karangasem sama di Buleleng kan. Tapi dari Buleleng dan Karangasem ini yang sangat beragam di Karangasem sebenarnya. Karangasem ini kan di sana itu di beberapa wilayah itu dia punya spesifikasi sendiri-sendiri. Sama-sama dari pohon aren rasanya akan beda. Kalau di aren itu daerah Gumung, di atasnya Tenganan. Yang terkenal tua Tenganan, padahal bukan di Tenganannya, jadi di Gumung itu. Terus nanti ada yang di daerah Datah itu lebih ke kelapa dia gitu. Kalau Sidemen itu lebih ke aren ya. Kalau di wilayah saya mungkin lebih banyak tua kental ya, karena memang itu di kawasan Buleleng itu rata-rata lebih banyak kawasannya agak kering gitu. Jadi bukan ini mungkin lebih banyak, sementara untuk kelapa ada di Buleleng. Hanya saja mungkin kelapa itu agak sayang ketika akan rusak dia. Akan rusak, tidak bisa berbuah kan solusinya dampaknya ketika itu dipakai untuk menjadi Nah, itu kearifan pengetahuan masyarakat di perdesaan Pak. Ketika pohon kelapa itu tidak
artinya tidak menghasilkan kelapa, maka dia difungsikan untuk menghasilkan nira. Oh iya. Ketika dia bisa menghasilkan kelapa, dia tidak akan diambil niranya seperti itu. Jadi lagi-lagi bentuk adaptasinya strateginya dia, masyarakat. Ya. Tapi kalau aren itu kan buah aren itu kan tidak terlalu diolah sama orang sini kan, makanya dia diambil ya kolang-kaling itu ya, karena proses pengolahan kolang-kaling itu kan perlu waktu panjang, makanya lebih gampang untuk diambil niranya gitu. Sedangkan lontar pun kan juga demikian, dia orang sini kan baru belakangan aja mengenal siwalan itu buahnya. Siwalan di pinggir jalan sekarang sudah mulai ada. Itu. Saya ingat waktu kecil saya sering juga, kebetulan di dekat rumah saya itu banyak pohon itu dan banyak produksi tuak gitu. Cuman pilihannya itu dari petani di sana bilang kalau mau ambil tuaknya berarti tidak dapat siwalang itu. Kalau di bahasa kami sih disebut wudntal gitu. Jadi kalau memang mau jadi memang ada satu pohon yang dikhususkan untuk berbuah gitu. Kemudian ada beberapa karena pohon yang siwalan itu Pak ada dua jenis Pak, pohon laki dan pohon perempuan. Yang pohon laki itu dia hanya menghasilkan bunga, biasanya ini yang diambil tuaknya. Yang satu lagi pohon perempuan ini yang menghasilkan buah. Gitu, jadi itu yang iya. Cuma kan orang tidak, kalau di Bali memang tidak terlalu familiar dengan makan buah siwalan itu, gitu. Kalau di Jawa itu sudah lama. Jadi kalau saya perhatikan di era tahun 2000-an lah baru datang tuh, itu pun yang jualan dari Jawa loh tuh. Dari Jawa, iya. Saya juga, tapi nggak juga Bu. Kalau di kampung saya itu dulu banyak yang produksi gitu, cuman nggak ya untuk kebutuhan domestik aja, mungkin untuk tetangga, nggak sampai keluar gitu dijual. Oke Bu, sekarang mungkin saya mau kita akan ngobrolin masalah masalah campur mencampur gitu. Jadi kalau di tempat saya Bu ya, kakek nenek atau orang tua kami itu dulu punya kebiasaan mencampur tuak dengan duren gitu. Kata mereka itu bisa menguatkan aroma cita rasa dan juga meningkatkan alkoholnya gitu. Nah mungkin dari pengalaman Ibu, dari riset Ibu ada nggak Bu misalkan minuman seperti arak tuak yang dicampur dengan sesuatu yang masih alami, ini bukan yang dioplos ya Bu, untuk dioplos nanti mungkin kita obrolin. Ada nggak Bu? Saya sih selama saya ke lapangan penelitian tidak menemukan, cuma yang saya temukan itu dicampurin sama rempah-rempah gitu, rempah kadang-kadang akar ginseng atau makhluk hidup, anaknya kijang lah, ari-arinya apalah, terus kuda laut katanya untuk nambah vitalitas, biasanya dikaitkan dengan vitalitas laki-laki gitu. Lagi-lagi itu untuk kesehatan. Iya, itu yang saya temukan, tapi itu di arak ya, bukan di tuak ya. Karena tuak itu kan dalam waktu sekian itu kan rasanya sudah jadi ada tuak wayah, terus tuak manis, tuak wayah, setelah itu jadi cuke gitu. Itu ininya. Dulu saya ingat banget waktu kecil prosesnya ya. Banyak sekali cuke-cuke itu yang bahkan mungkin saat ini sudah biasa digunakan untuk rujak Bali biasanya. Itu enak ada asamnya sedikit gitu. Dan asamnya mungkin baunya agak nyengat ya. Dipadukan dengan cabe udah mohon maaf Ibu lagi puasa. Oke, jadi selanjutnya ini Bu, Bali kan adalah salah satu provinsi yang sudah melegalkan dan meregulasikan minuman-minuman fermentasi sebagai produk UMKM, dan itu sudah melalui Pergub. Mungkin bisa kita lihat salah satu artikel ini di berita. Jadi pada tanggal Gubernur Bali tetapkan tanggal 29 Januari sebagai Hari Arak Bali gitu. Nah, menurut Ibu bagaimana pandangan Ibu? Apakah strategi ini sudah tepat atau seperti apa? Gini ya, sebelum ke tanggal 29 Januari kan sebelumnya ini kan ada lagi tuh peraturan Gubernur nomor 1 tahun 2020 tentang minuman fermentasi dan destilasi. Di situ itu sebuah langkah ya, saya bilang itu langkah untuk melegalkan daripada orang sembunyi-sembunyi gitu. Mending sekalian aja di ini. Bagus sih menurut saya, sehingga kalau ada orang yang mengoplos dan lain-lain itu kan bisa
Nah, itu kan lebih diatur gitu loh, Pak. Artnya itu diatur supaya lebih rapi dan bagus gitu. Itu undang-undangnya kalau Bapak baca detail itu di situ jelas sekali apa alurnya seperti apa gitu. Nah, jadi setelah itu baru penetapan hari arak ini. Sebelumnya itu kan sudah ada. Sebelumnya ada aturan itu dulu. Tahun 2020 itu tentang itu ya. Jadi cuman menurut Ibu ini pengalaman pribadi sih Bu. Jadi ada salah satu brand lokal di Buleleng yang awalnya itu mungkin harganya masih ekonomis, masih bisa dijangkau oleh semua kalangan, tapi ketika tiba-tiba dilegalkan jadi mahal setelah mendapatkan BPOM, setelah mendapatkan label apa itu menjadi mahal gitu kan. Tidak label halal ya. Bisa diusulkan nanti. Siapa tahu bisa dihalalkan ya. Jadi itu ya Bu, maksudnya kalau keresahan saya Bu ya, maksudnya dari masyarakat Bali sendiri, justru ketika dilegalkan ini harganya menjadi up karena pasti akan itu ada proses yang dilalui sehingga barang proses itu menjadi panjang prosesnya itu sehingga nilai jualnya pun menjadi tinggi gitu dan apakah ada pihak-pihak tertentu yang mungkin akan dirugikan dengan regulasi seperti ini? Ini sebenarnya buah si malakama sih untuk pihak pemerintah ya. Ini proses panjang. Kemarin tuh saya terakhir mengkaji tentang arak ini terakhir baru aja bulan lalu di Besan Kelungkung itu. Saya melihat jadi kasusnya sama sih dengan sekian tahun saya mulai meneliti ya, seneng belajar tentang ini itu. Kalau ngomong peneliti kok kayaknya wow gimana gitu, wah kok kayaknya sombong banget nih belajar tentang metuakan terus petani arak itu dan lain sebagainya itu. Hampir 2 tahun saya konsen di situ. Terus kemarin saya turun lagi melihat data yang di sekian tahun yang lalu dengan data yang kemarin sama sih, tidak ada perkembangan yang signifikan gitu. Artinya gini, ketika itu dilegalkan memang di satu sisi itu bagus ya, melindungi secara hukum terus secara apa ya, kalau kita kaitkan dengan undang-undang pemajuan kebudayaan kan bagian dari kebudayaan masuk ya. Terus tetapi di satu sisi pemerintah ini juga harus bijak juga karena tadi itu salah satu impactnya seperti yang Bapak sudah sampaikan. Tetapi di satu sisi lagi mereka lupa nih bahwa penghasil yang utama ini nggak dilindungi malahan si petaninya. Petaninya, iya. Ini kan mereka hanya concern di produknya. Tetapi si produsennya ini justru kurang diperhatikan. Kalau saya bilang nanti tidak diperhatikan kok kayaknya sadis banget ya. Jadi kurang diperhatikan. Mohon nanti pemerintah provinsi, Pak Gubernur dan tim tolong lebih intens lagi turun ke daerah, ke desa-desa. Ini ada kedepannya ada keterputusan generasi loh. Ada krisis generasi. Termasuk temuan Ibu yang yang terakhir di Besan. Dan ini bukan hanya di Besan, Pak. Sekian tahun yang lalu juga begitu di Gumung, di Data. Nah, penelitian kan ke Gumung, di Karangasem itu di beberapa tempat yang dianggap situ rasa tuaknya enak itu saya datengin, Pak. Artinya dari beberapa tempat yang Ibu kunjungin itu justru tidak terakses dengan regulasi ini yang disiapkan. Satu, yang kedua, ini yang saya perhatikan produsennya ini, si petaninya ini kan makin kesini makin sedikit, usianya sudah tua. Terus kemarin Pak Gubernur akan menanam si kelapa hibrida yang pendek-pendek itu sehingga mudah untuk diambil disadap. Tetapi beliau lupa pengetahuan menyadap ini kan tidak semua orang bisa, Pak. Perlu disosialisasi lagi. Sedangkan ini petani ini makin ketika petani di desa itu dia merasa sukses ketika anaknya tidak menjadi petani. Nah, seperti itu. Sekali. Nah, ini kan sekarang ada krisis regenerasi nih. Kita ngomong arak aja ya. Kalau secara umum di petani memang semua mengalami krisis regenerasi, tapi biar tidak melebar. Kita ngomong di petani tua, petani arak ini, produsen pertama. Nah, saya kemarin di Besan itu dari 3 produsen arak ini orang sudah usia 50, 60. Yang muda-muda anak-anaknya mereka di rumah punya anak-anaknya nggak mau nerusin. Karena mungkin di Bali mungkin di semua sektor juga trennya seperti itu Bu ya. Jadi misalkan
orang tuanya petani, dia orang tua ini akan mengusahakan sekali biar anaknya tidak menjadi petani. Ya. Sedangkan orang tuanya nelayan gitu, dia pasti anaknya dididik untuk tidak menjadi nelayan gitu. Artinya pada akhirnya ya akan terjadi keterputusan pemberdayaan sumber daya alam yang ada di tempat tersebut. Seperti kalau dari pengamatan Ibu sendiri dari regulasi yang Pergub berarti Bu ya, yang itu Pergub 2020 itu yang 2020 tidak ada perlindungan terhadap itu secara tersirat atau tersurat. Yang di situ yang lebih diatur itu adalah si produknya, regulasi produknya hingga produk jadi itu layak dijual produk gitu. Turunan andai pun produsen tapi bukan si petaninya loh ya, tidak dari istilah hilir ya. Iya, dari hulu. Dan tidak dari hulu tapi dari tengah langsung ke hilir gitu. Nah, maksudnya pemerintah itu kan dia melindungi produknya ini supaya untuk ngangkat si petaninya, UMKM dan lain sebagainya kan. Karena saya baca memang trennya kan, nah sekarang yang ada di Bali ini kan ada sekian brand, ada 58 brand arak Bali lokal itu dikelola oleh dua koperasi. Koperasi itu ada di Karangasem sama di Buleleng. Jadi petani setor ke situ, tetapi ini tidak merata Pak. Kemarin di Besan itu tidak ngerti, bahkan jangankan petaninya ya, kepala desa atau aparat desanya nggak ngerti kalau ada itu. Dan sudah ada dibentuk koperasi yang menangani penyerapan hasil dari petani lokal itu belum maksimal semua terserap akhirnya. Jadi mereka gerak sendiri-sendiri. Temuan Ibu tadi itu, jadi ya dia produksi hanya untuk dirinya sendiri atau enggak untuk orang sekitar gitu, enggak sampai nembus ke regulasi yang disiapkan oleh pemerintah. Tengkulak itu yang datang, tengkulak yang datang, dan harga ini kan sangat variatif. Yang mempermainkan kan tengkulak. Sedangkan si petani atau produsen ini kan nggak mungkin dia memasarkan ini kan ke kota dan lain sebagainya, dan penduduk lokal itu udah jadi konsumsi ya sekitaran situ aja. Kalau niatnya mau mengangkat kesejahteraan petani ya harusnya sampai harus sampai ke perdesaan mungkin gitu ya. Jadi sosialisasi lebih di Bapak Gubernur Pak Wayan Koster, mohon atensinya. Jangan produknya aja yang dilindungin, tapi petaninya juga dilindungin, karena tanpa petani nggak ada itu arak, nggak ada itu produk yang Bapak regulasikan itu. Jadi mohon atensinya Pak. Ya, ini kasus Pak di Pedawe. Pedawe itu kan dulu penghasil ini kan gula aren itu kan. Ya. Nah, jika kan mereka juga kalau di sana kan memang tidak digunakan untuk tua kan. Kalau di Tenganan memang digunakan untuk tua, tidak digunakan untuk gula gitu kan. Nah, di Pedawe ini kasusnya mereka sekarang mulai revitalisasi dengan menanam pohon aren, tetapi mereka lupa ketika nanti itu ditanam, setelah itu gede, yang mau nyadap siapa? Karena petani penyadapnya sudah pada sepuh-sepuh dan dia sudah nggak ini lagi. Artinya gitu. Ibu melihat ada krisis regenerasi ya dari berbagai temuan Ibu di lapangan tadi itu, bahwa petani senior itu tukang sadap atau apapun itu kurang meregenerasi atau menurunkan pengetahuan-pengetahuan lokalnya terkait itu ya. Mungkin sekali lagi Pak Koster bisa diatensi itu, karena pewarisan budaya juga menjadi salah satu hal yang penting untuk menjaga sustainability, bahasanya ya. Kalau di Gumung itu masih sih ada anak muda, tapi itu terpaksa gitu. Itu hanya 1, 2, 3 orang aja, tapi rata-rata ya krisis regenerasi. Gitu. Kalau Ibu bisa memprediksi nggak 10, 15 atau 5 tahun ke depan? Mungkin ya 10 tahun bisa habis. Bisa habis kalau tidak dilakukan regenerasi dari sekarang. Sekarang programnya Pak Wayan Koster kan kemarin mau menanam kelapa hibrida kan, supaya pendek-pendek, supaya lebih mudah petani menyadap. Cuma sekarang pengetahuan menyadap ini kan tidak semua orang bisa gitu. Apalagi kalau kelapa masih agak lebih mudahan sih, lebih mudah ya dibanding aren. Aren itu kan pingit kata orang Bali. Harus orangnya, kalau biasanya nyadap di situ, misalkan digantikan oleh saya, nggak akan keluar tuh airnya gitu. Ada mitos-mitosnya. Di Pedawe itu lucu lagi Pak, kalau kita ketemu sama orang mau nyadap nira, itu jangan disapa. Kalau disapa nanti orang itu jawab atau kita nyapa, dia pasti agak marah tuh. Karena apa? Kalau dia disapa,
air niranya akan sedikit, Pak. Mitosnya seperti itu. Dan itu sudah berkali-kali terjadi gitu. Seperti itu, katanya seperti itu. Aku bilang mitos sekali, Pak. Tapi memang terjadi, Bu. Nah, menurut saya di Gumung itu juga gitu. Menarik ya, cukup menarik. Nah, sekarang pertanyaan saya selanjutnya, Ibu, kan Bali katakanlah sudah melakukan mungkin pertama ya di Indonesia, Bali yang satu-satunya provinsi itu yang hari sudah arak itu satu-satunya di Bali ada di Bali yang iya. maksudnya yang sampai ada regulasinya terkait dengan minuman beralkohol atau minuman fermentasi tadi itu. Ada nggak Bu di provinsi lain yang mungkin akan ada gerakan-gerakan seperti ini? Kan seperti Ibu tadi bilang di daerah lain juga punya ciri khas arak, tuak ataupun minuman fermentasi lainnya gitu. Tapi sudah ada gerakan itu kah Bu di luar Bali? Kayaknya nggak berani sih. Lah kenapa? Kalau di tempat lain kayaknya nggak berani sih. Mungkin dia Kenapa pasti berkaitan dibenturkan dengan agama. Okay, Kalau di Bali ini kan mungkin masih ini karena kaitan dengan daerah pariwisata gitu. Karena tujuan waktu yang beberapa saya baca di media itu kan kaitannya supaya kita itu juga mengangkat ini kan kaitan pariwisata, ini juga konsumsi untuk tamu-tamu asing juga kan. Ya, terus kita kan semacam semangatnya di Jepang punya soju ya, Korea ya, soju Korea. Di Korea punya soju. Kenapa kita nggak mempopulerkan minuman tradisional gitu? Dan di Korea pun sekarang soju kan ada yang tidak mengandung alkohol, Pak. Ada yang halal ya? Iya, ada yang halal, tidak mengandung alkohol. Yang masuk ke Indonesia tuh, gitu anak-anak muda tuh suka kita minum soju. Lah, minuman fermentasi tuh nggak mengandung alkohol ini. Jadinya keren-kerenan aja ya, minum soju tapi nggak ada alkoholnya gitu. Nah, mungkin saya melihat kecenderungannya ke sana sih karena Bali ini memang corong paling depan Indonesia terkait dengan pariwisata. Jadi ya oke lah. Artinya gitu ya. Bali lah yang mungkin paling memungkinkan untuk melakukan itu ya. Keberanian di situ gitu loh. Tapi kalau di tempat lain mungkin ya saya agak pesimis sih. Tahu juga, tapi ya mudah-mudahan lah. Artinya saya juga berharap itu nggak hanya arak Bali aja yang mungkin saat ini bisa dikatakan go internasional ya sudah. Artinya 58 brand loh Pak. Nah itu artinya mungkin 10 tahun lalu arak Bali itu masih go nasional gitu. Jadi kalau saya sering kemana-mana itu pasti yang diminta oleh-olehnya itu arak Bali gitu. Nah sementara mungkin saat ini arak Bali pun ya mungkin salah satunya melalui regulasi ini juga sudah menjadi go internasional. Artinya kan harapan kita bersama gak hanya arak Bali saja yang bisa go internasional maupun go nasional, tapi juga minuman-minuman fermentasi dari kawasan lain. Misalkan mungkin teman-teman yang berpotensi Nusa Tenggara Timur salah dengan satunya. Mukenya itu daripada anak-anak mudanya nanti mengoplos kan mending ikutinlah cara Bali dalam menjaga warisan budaya tak benda ini kulinernya terkait dengan minuman tradisionalnya ini kan lebih bagus tuh diatur. Artinya secara budaya tradisinya tetap terjalan, kemudian secara ekonomi sirkularnya juga terdapat jadinya karena kan prosesnya itu kan cukup panjang. Jadi nggak hanya petani saja yang diuntungkan tapi juga ada turunannya Kalau di NTT malah lebih berpeluang meskipun tidak daerah misalkan sekarang kan lagi bergeliat untuk di pariwisata kan, tetapi kan kalau kita datang ke wilayah Nusa Tenggara Timur pertama kali datang kan kita upacara adatnya pasti pakai minum itu. Tapi kalau di Bali kan sudah enggak, Pak. Itu kaitan dengan hiburan untuk hiburan metuakan itu kan hiburan. Itu meskipun ada pat-pat yang membutuhkan minuman-minuman fermentasi itu dalam upacara. Upacara kan hanya untuk persembahan kan, Pak, tidak untuk bukan untuk diminum. Bukan untuk diminum benar. Kalau dikaitkan dengan ritual. Oke, selanjutnya Ibu juga sudah cukup lama ya berkecimpung di dalam dunia arak tuak dan dunia arak. Dunia arak. Ada ini nggak Bu? Mohon maaf nih Ibu secara personal kan Islam gitu. Ada batasan-batasan tertentu nggak ketika Ibu melakukan riset di lapangan? Saya berusaha tetap profesional menjalankan syariat agama saya Jadi selama saya mengkaji tentang tuak, tentang arak atau brem, saya tidak
pernah mencicipi karena itu memang di ajaran agama saya kan tidak bisa tidak bisa gitu. Berarti base penelitian Ibu itu base-nya on pengalaman si peminum. Iya kan bisa saya testimoni dengan tim yang memang dia diperbolehkan secara agama dan dia memang bisa. Kalau dia kadang kan dia memang tidak bisa dan memang di agamanya tidak diperbolehkan. Gitu. Ada juga yang di agamanya mungkin boleh tapi dianya tidak bisa. Iya, saya tidak memaksa jadi yang alasan itu kesehatan atau apa. Dan saya pasti testimoni sama mereka yang bisa itu. Ya, artinya kan datanya akan lebih original jadinya ya kalau misalkan kita testimoni pengalaman orang kan ya. Gitu. Oke. Kemudian juga ini Bu, dari beberapa pengamatan saya itu kan kesenian-kesenian di Bali itu banyak yang ada kaitannya dengan tuak gitu. Jadi contohnya misalkan genjek, ada genjek, kemudian ada cekepung gitu. Ya. Nah, menurut Ibu apakah kesenian di Bali yang seperti tadi itu pastinya itu kesenian komunal ya? Kenapa menggunakan arak atau tuak? Tuak Pak, yang digunakan tuak yang lebih banyak tuak ya. Itu artinya kenapa harus ada barang itu pada saat pementasan atau pada saat main? Nah, ini Pak, tolong dibedakan antara tuak dengan arak gitu ya. Kalau tuak itu produk awal dia, fermentasi paling awal dia, dan itu tidak terlalu banyak memerlukan keahlian. Kalau yang arak itu lebih proses berikutnya destilasi ini agak perlu keterampilan lagi gitu. Nah dan tingkat alkoholnya pun lebih tinggi di arak dibanding di tuak. Kalau tuak kan cuma berapa persen lah gitu. Tapi kalau arak itu di awal itu bisa sampai 40 loh. Kemarin saya temukan 40 sampai 50 di pendidihan pertama itu segitu. Jadi semakin lama dia ini semakin menurun tingkat alkoholnya gitu. Itu kemarin yang saya dapat ilmunya. Sampai 40%. Iya, sampai 40%. Alkohol antibiotik. Jadi pertama kan dia dididikan kan. Setelah mendidih itu menit sekian jam atau sekian menit pertama itu kadar alkoholnya tinggi. Nanti semakin ritmenya itu semakin lama semakin turun, semakin berkurang. Berkurang. Balik lagi itu Bu, maksudnya terkait dengan kesenian. Nah kalau yang cekepung ini kan dia lebih banyak di wilayah genjek. Kalau genjek di wilayah Bapak ini di Buleleng, dia di Lombok dan di Bali Utara dia. Itu kan bagian dari untuk keakraban, untuk itu tadi petani. Untuk menghibur diri kan, karena waktu luang banyak gitu. Jadi kumpul sambil minum, sambil berkesenian gitu. Nah kalau genjek, kalau cekepung ini dia dari Karangasem, dia itu dibawa oleh Raja Karangasem ketika dia menguasai Selaparang, dibawa ke Lombok untuk dalam rangka menghibur si laskar prajuritnya ini yang orang Bali, Nah itu sambil dia, karena ketika dia membawa pasukan ke Lombok itu dibawalah si juru masak yang ini, terus dibawalah tukang tuak yang bagus-bagus ini untuk menjaga staminanya si prajurit ini. Nah di Cekepung inilah nanti dari Cekepung ini akhirnya diambil juga. Jadi orang Lombok pun mengenal ini kesenian Cekepung ini gitu. Tapi masih pakai minuman itu? Pakai brum, masih. Beberapa brum. Pakai brum karena di situ kan modelnya kayak orang metuakan gitu loh Pak. Metuakan terus ada yang bernyanyi, berkesenian, ada yang bacain lontar. Nah, kalau yang dulu bacain lontarnya terus ada aturannya. Nah ini sekarang yang sudah mulai jarang. Sekarang kalau Bapak perhatikan genjek itu sekarang sudah diganti tip Pak. Iya sepakat. Diganti apa namanya? Jadi saya ingat waktu kecil itu ketika ada kematian, ada ketika acara megebak berduka itu biasanya tiap malam para orang tua itu berkumpul, kemudian ya seperti biasa karena dalam keadaan duka itu untuk menghibur si orang yang berduka ini, kemudian biasanya duduk melingkar pakai minuman, kemudian secara spontan biasanya genjek itu langsung keluar. Kan genjek kan akapela suara-suara. Paling cuma satu orang yang menginisiasi yang memulai, setelah itu baru udah semua gitu. Kan. Nah di tahun itu maksudnya masih
sering dilakukan gitu, masih sering tiap malam itu saya pasti melihat dan mendengar orang menggenjekkan gitu. Tapi benar Ibu bilang yang belakangan ini sudah banyak diganti dengan sound dengan tip, yang trennya sekarang malah pada saat minum itu adalah karaoke gitu. Iya. Jadi ya mungkin ini salah satu bentuk perubahan budaya, tetapi yang agak disayangkan kan genjeknya nanti suatu saat yang akan menghilang. Gitu. Jadi kayak di Seraya itu kan dulu terkenal dengan Seraya itu di Cekepun dan Genjek kayak nggak salah di Seraya itu. Sekarang sudah nggak ada. Dia lebih banyak menggunakan itu tadi musik sound atau tip itu gitu. Seninya udah tergantikan. Ada, gitu ya. Padahal dengan Genjek ini kan bagus nih, keren nih, Cekepung juga kan di situ. Ya, benar. Artinya gitu ya Semeton ya. Jadi jangan sampai meninggalkan tradisi kita, salah satunya meskipun kita dalam keadaan minum, keadaan ekspresi kesenian yang terpendam itu jangan dipendam terus, dikeluarkan saja. Kalau menurut saya dengan genjek itu sebenarnya adalah ekspresi untuk ketika mabuk itu lebih terkontrol gitu. Ya. Untuk jadi ada semacam aturan tidak tertulis dalam lingkaran itu bahwa ini bagiannya ini bagiannya ini, artinya akan menjadi lebih tertib gitu ya. Dan dengan ketika dia mabuk itu ya hanya dikeluarkan lewat suara. Ya, artinya mungkin pada saat mungkin ada beberapa orang karakter yang mabuk itu energinya cukup tinggi gitu. Jadi ketika dibawa ke dalam kerana senian genjek atau cekepung itu artinya energinya tersalurkan gitu. Nggak sampai tersalurkan ke tempat yang lain-lain gitu ya, yang berujung pada kriminalitas, kerusuhan dan lain sebagainya gitu ya. Menarik sekali obrolan kita. Tadi kita ngomongin kesenian. Kalau di agama Hindu sendiri sebenarnya memang diperlukan banget ya Bu minuman fermentasi ini dalam ajaran Hindu, dalam ajaran budaya Bali. Budaya Bali ini. Hindu Bali ya, Hindu Dharma. Di dalam persembahan itu kan mereka ada itu kan taburah itu kan. Itu untuk buta kala itu jenisnya beda, kualitasnya beda. Untuk yang dewa itu beda lagi. Terus ketika upacaranya kayak apa kan tingkatannya kan beda-beda yang digunakan tuak dan araknya ini kan. Ada brem, ada tuak, ada arak, itu kan ada spesialisasi sendiri-sendiri gitu. Nah bahkan ketika metuakan pun mereka tuh sebelum memulai minum mereka mesti buang tuh. Mesti kan dia tuangan pertama itu dibuang. Itu artinya apa sih Bu? Itu dia dipersembahkan kepada Buddha Kala supaya nggak ganggu nih Buddha Kala ini. Ganggu kegiatan mereka. Ini saya lihat dimetuakan di Karangasem ya. Di Karangasem. Jadi saya perhatikan kok mesti dia yang bukaan pertama itu pertama pasti kan dalam metuakan itu kan ada beberapa orang kan, biasanya 5, 6 atau 10 lah, paling banyak 10. Terus ada satu yang tengah ini yang kalau kita bartender ada istilah namanya cukong ya. Ada istilahnya itu. Nah, yang di tengah ini kan yang mengatur jalannya si ini kan jalannya gelas atau si tua ini ya, ini. Nah itu yang di tengah ini sebelum dia memulai memberikan ke orang yang pertama kan mesti dibuang dulu. Itu sekali lagi untuk para buta kala gitu supaya tidak mengganggu pada saat. Artinya sebenarnya sekompleks dan terstruktur itu ya. Event itu kegiatan yang katakanlah mungkin secara norma sosial kita mungkin dianggap agak negatif gitu karena berhubungan dengan minuman keras gitu. Tapi sebenarnya mereka punya rule sendiri, punya aturan sendiri. Dan di dalam situ kan nggak bisa itu yang bagian nggak sembarang. Jadi lingkarannya kemana nggak bisa. Gelasnya satu itu. Jadi satu ini harus sampai selesai baru ke tempat satu lagi. Saya juga punya pengalaman sih ini entah kebiasaan sih, maksudnya dari dulu. Jadi ketika kita lagi kumpul minum ada upacara apa gitu, jadi kita sudah berkumpul itu sekitar 5 putaran gitu. Tiba-tiba datang anak baru mulai duduk, biasanya dikasih 5 putaran juga. Jadi selamat datang, selamat duduk, selamat bergabung, dan selamat yang lain sampai benar-benar dia juga dapat 5 putaran gitu. Jadi artinya sebenarnya tujuannya nilai komunalitas itu cukup kuat ya di dalam itu ya. Keadilan, pemerataan. Iya, pemerataan ini udah 5, kita udah oleng, lu tiba-tiba datang terus ini gitu. Jadi artinya biar sama-sama kondisinya dalam keadaan setara itu ya Bu. Jadi itu sih menariknya di dalam minum tua katakanlah itu yang sifatnya komunal yang sifatnya komunal. Itu tradisi yang metuakan itu ya. Jadi sebenarnya
mereka juga ada aturannya sendiri gitu. Ada dan dia minumnya tuh nggak mungkin lebih dari 200. Ini kan pakai gelas misalkan, kan pasti nggak penuh dia. Ada takarannya. Karena juga. Kalau dulu mereka kan pakai ini tabung bambu kecil itu. Dulu kan kalau kita mau lihat itu di Tenganan masih menggunakan seperti itu. Terus itu yang dijadikan ukuran dia gitu. Nah itu makanya di masyarakatnya ada tradisi lisan nih. Saya catat nih, saya lihat KPA-nya namanya Dresta Kinca ini. Nah ini tradisi lisan. Saya sempat tanya, katanya dari tapi simpang siur sih, saya nggak tahu ininya. Tapi yang pasti ya. Tapi ini tahun 2000-an, kurang lebih tahun 2000-an itu sosialisasikan oleh Dalang Cengblong di masyarakat ya. Nah itu menurut jadi leluhur kita itu sudah mengatur cara orang mengkonsumsi tuak atau arak lah ya, minuman fermentasi ini. Jadi ada 8 tingkatan. Yang pertama Eka Padmasari. Ini masih normal nih, minum satu sloki ini tidak ada efek apa-apa dia untuk menghangatkan atau untuk apalah gitu ya. Yang kedua Dwi Angga Mertani. Ini sama juga, ini biasanya orang tua-tua nih yang minum ini untuk menghangatkan badan. Kalau yang nomor 1 itu tidak ada efek apa-apa. Katanya begitu ya, katanya begitu. Yang Dwi Angga Mertani ini orang tua-tua biasanya, Gus beliin kakek minuman untuk biar badan kakek hangat. Dan juga biasanya untuk biar lelap tidur biasanya. Itu Dwi Angga Mertani. Nah yang ketiga Tri Raja Busana. Ini tanda awal mulai mabuk nih. Jadi dia sloki ketiga. Sloki ketiga itu dia kayak orang gagah-gagah gitu kan, namanya Tri Raja Busana. Jadi raja gagah gitu ya. Nah terus yang tingkat keempat Catur Kogila Base. Pokila Base. Seperti burung dia ngoceh, Pak. Ngoceh. Dari tadi gagah, sekarang mulutnya ya. Terus dicatat ya semeton ya. Kalian berada di level mana ini? Terus yang kelima Pancewara Konyer, kayak monyet. Pancewara Konyer. Mulai gerakan. Dari tadi gagah, sok keren gitu, kemudian ngoceh-ngoceh. Setelah ini ada gerakan-gerakan. Terus Satwara Rupa. Kayak monyet, gerak-gerak yang kayak monyet, mulai loncat-loncat, mulai tidak terkontrol gitu Bu ya. Mulai deh. Terus yang ketujuh Sabte Kekoya Baye, itu sudah mulai. Nah yang ke-8 Aste Kebodang. Kali ini kayak kebo tidur jeblek sudah. Artinya puncaknya sebenarnya berada di 7 yang apa namanya? Mulai dia. Yang agak keras-keras begitu ya. Nah, ketika udah mulai masuk ke sloki ke-8 harusnya blek langsung tidur, sudah tidak ingat apa-apa. Jadi maksimal orang minum tua arak atau brem jangan lebih dari 8 sloki. Itu. Seton dicatat ya, maksimal 8. Ini menurut Lontar loh, bukan menurut saya ataupun menurut Ibu. Dresta Kinca, tradisi lisan yang berkembang di masyarakat. Ini cukup 8 sloki, 8 gelas. Kalau sisanya berarti salah semeton semua ya. Satu botol lain lagi itu ya. Ingat ya, 1 sloki atau 1 gelas, bukan 1 botol hitungannya ya. Bukan gelas loh, sloki. Sloki ya, itu untuk arak ya. Kalau tua kan biasanya pakai gelas gitu. Jadi ya, itu 200 ml lah sekitaran itu ya. 200 ml untuk satu. 200 itu kan. Gitu kan kalau orang Metuan kan itu pakai itu kan. Ya, kalau biasanya kalau saya ya sih di kampung enggak pakai botol kan? Enggak sih. Jadi itu ya Bu, maksimal itu di 8 gelas. Kalau ini artinya kan sudah diatur sama leluhur kita. Jangan minum minuman beralkohol itu berlebihan. Karena berlebihan ini kan melihat perilaku orang yang minum berlebihan disamakan dengan binatang gitu loh. Pada akhirnya ya, karena ada monyet, kan ada kerbau, burung. Ya kalau kerbau sih masih bagus ya tidur ya, tapi kalau monyet, burung dan yang lainnya kan artinya kan disamakan dengan
binatang Ya, gitu artinya loh. tidak terkontrol Iya. lah seperti itu. Dan Selain itu Bu, mungkin ada nggak sih dampak-dampak negatif yang mungkin Ibu sering lihat di lapangan ketika minum? Apakah apa? Maksudnya potensi-potensi? kalau yang dampak negatif kan sudah jelas itu di media massa, Ya, di media ini massa sudah agama mulai- pun juga sudah mengatur Sudah itu ya. mengatur. Tapi yang perlu saya garis bawahi kan setiap orang itu untuk tubuhnya itu kan beda-beda kan. Daya tahan tubuhnya beda-beda. Tapi yang tahu kan dirinya sendiri. Iya, Penting dia bisa ngontrol aja, jangan sampai tidak bisa mengontrol gitu loh. oke, Lalu oke. kalau kita diskusikan secara agama kan sudah enough, selesai, Sudah finish. tidak bisa Jadi pokoknya. ya, kan, Sudah kalau tidak di ada ruang. ajaran agama saya kan dilarang Sudah mendekati selesai, ya. khamar kan, apalagi minum, mendekati aja udah nggak boleh benar, gitu benar. kan. Jadi kita di ranah budaya aja di masyarakat. Ya saya kembali ke masing-masing orang ya, masing-masing orang kan punya daya tahan tubuh yang beda-beda. Ketika dia minum itu satu sloki aja dia bisa mabok, ya sudah jangan minum. ya. Apalagi kalau dia minum akhirnya mabok dan bisa resek, itu kan impactnya itu ke orang lain dan Ya, dirinya benar, sendiri benar, kan benar, itu benar. kan. Coba ya kita flashback aja kan ke diri sendiri juga tuh, nggak hanya ke orang lain gitu. Artinya ya masing-masing orang lah, ini kan kaitannya konsumsi itu kan kaitan dengan kebutuhan pribadi Iya, masing-masing dan juga gitu. ke kapasitas setiap orang. berbeda Setiap gitu. orang, saya tidak bisa bilang jangan atau harus ya Iya, kembali ke individu masing-masing. Karena yang paling mengenal tubuhnya masing-masing ya, orang individunya masing-masing itu. gitu ya. Tetapi tetap saya sarankan, karena ada beberapa kayak di Karangasem itu saya tanya, kenapa harus minum Pak? Ketika ada acara kematian harus disediakan tuak atau ya, arak. biasanya. Kenapa? Karena kita untuk gotong mayat itu Mayat kadang-kadang itu nggak tega, kita lihat mayat takut. Nah, dengan saya minum itu saya menjadi berani. ya. Nah, kan dia punya alasan Pak, punya alasan, punya argumentasi. Jadi kan kembali ke masing-masing orang gitu. Masing-masing, ya. Kayak saya pun, saya banyak mempelajari, melihat tentang arak dan tuak, tapi saya tidak bisa mengkonsumsi, tidak ya hanya Lagi karena sebatas melihat. batasan itu ya, Iya, karena masing-masing batasan. pribadi sangat personal sih kalau Ya. kaitannya dengan minuman yang beralkohol ini Ya, gitu. benar. Sebenarnya sih saya punya pengalaman pribadi juga terkait dengan itu, dampak negatif itu. Katanya kalau saya minum, ini kata teman-teman ya, nggak tahu benar. Suka resek gitu ya. Ya, katanya Bu. Karena orang mabuk itu kan dalam kondisi tidak sadar Pak. Iya. Dan bahkan di undang-undang kriminalitas ketika dia melakukan kejahatan karena mabuk kan hukumannya bisa diperingan. Iya, Makanya benar. sekarang kadang-kadang dijadiin alibi. Nah, itu. Artinya makanya kadang-kadang dilarang sama pemerintah. Mungkin itu juga Iya. artinya alasannya agama mungkin yang paling keras, yang menentang agama adalah untuk menghindari hal-hal yang tadi itu gitu. Iya, kan Artinya di dalam ajaran agama saya kan ada ini anak udah soleh. jelas. Anak soleh mau di apa namanya digelincirkan itu perilakunya dengan cara apa? Akhirnya dia sama dengan perempuan dia nggak mental dengan ini mental, akhirnya dengan minuman keras, dengan dia minum minuman beralkohol tadi dia mabuk, akhirnya kegiatan tidak terkontrol, membunuh memperkosa akhirnya. Iya. Jadi semua kejahatan dia lakukan gara-gara seteguk minuman. Makanya miras katanya si Oma Irama itu. Miras ya, itu miras yang khusus yang itu mungkin. Iya, Bu ya. itu. Artinya itu. Gitu. Jadi sekali lagi semeton itu ya yang mengenal tubuh masing-masing itu adalah semeton sendiri. Jadi mungkin bisa ditakarkan di level mana. Selesai sudah merasa ngantuk, capek, sudah tidak bisa, mending stop daripada hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi gitu ya Bu ya. Itu. Tapi sebenarnya dampak positifnya apa sih Bu? Jangan kita ngomongin dampak negatif aja. Ya semua kan di dunia ini kan ada positif negatif. Ya harus pasti ya. Tinggal positifnya lebih banyak atau negatifnya lebih banyak. Ya, benar. Jadi kalau kembali ke Dresta Kinca ini kan sudah jelas itu ada. Ketika minum satu kan tidak berdampak, minum dua kali atau 2 sloki ini kan untuk menghangatkan badan. Oke, itu fungsi pertama itu. untuk menghangat tubuh. Terus untuk interaksi dan integrasi. Untuk kalau di Bali loh ya mempererat ini mungkin ya hubungan silaturahmi atau apa gitu jadinya ya istilahnya benar-benar seperti itu. Dan ketika kita minum kadang-kadang kan itu status dan ini kan ya agak gak ada. Nah, itu justru menarik Bu ya, pengen saya ya gali gitu. Apakah saya sempat baca itu bahwa minuman katakanlah arak atau tuak itu
misalkan di dalam satu lingkaran itu tidak hanya berasal dari satu struktur sosial yang sama gitu. Misalkan kita kaitkan dengan Jabe dan Triwangse gitu. Kadang kala juga mereka duduk bareng gitu antara kelompok Triwangse dan Jabe gitu, dan ya mungkin Ibu juga perlu divalidasi, dan katanya mereka juga tidak ada pembeda. Gini, ini kasus yang sempat saya teliti. Mungkin kok kayaknya teliti sombong banget ini. Amati mungkin. Amati ya, boleh amati. Ya waktu itu saya di Puri Agung Karangasem, di lingkungan Puri. Nah, di lingkungan Puri ini bahkan di luar Puri pun kalau di Karangasem itu kan masih ketat Pak urusan gitu ya. Anak agungnya nggak mau dibedakan, tapi warganya gitu. Jadi begitu anak agung itu ikut di lingkaran kelompok metuakan itu akhirnya diambilin gelas baru nih. Ini khusus untuk anak agung nih gitu. Padahal anak agungnya nggak maunya ya satu gelas itu sama gitu. Tapi masyarakat masih punya etika lah, punya adab lah. Karena ini anak agung maka gelasnya memang harus berbeda. Kalau yang ini ya sama-sama. Sebenarnya bersamaan. Tapi berarti itu ya, balik lagi untuk aturan-aturan sosial dalam bermasyarakat pun berlaku di aturan minum tua. Menariknya situ. Kan? Masa saya waktu itu tentang tradisi metuakan itu kan di lingkungan di daerah Karangasem, saya melihat ada seperti itu gitu. Jadi tetap status sosial itu dibawa kemana-mana. Tetap dibawa ya, di dalam metuakan pun dibawa. Ya. Dan ada aturan ya, yang dipilih jadi yang di tengah ini orang yang dianggap dipercaya. Orang yang dianggap percaya Pak, yang bisa membagi dengan adil. Dan dia apal ini urutannya kemana, ini gelas ini larinya. Gitu. Harus adil ini, tidak sembarang orang. Nggak boleh sembarang orang ya, karena dia yang menentukan giliran. Dan menariknya di sana waktu itu masih di selain dengan genjek, diiringi dengan musik penting. Ada pentingnya juga yang di Karangasem. Ya, jadi menarik banget seru. Itu sebenarnya dari sisi kulineri, dari sisi makan ya, penyajian makan dan lain sebagainya. Menarik itu di sisi budaya. Ada sisi budaya keren banget tuh. Gitu. Kita seni meminum minuman tradisional fermentasi. Jadi ada banyak cara lah ya untuk meminum. Betul. Kita next Bu, kita agak ngomong keluar dikit nih Bu. Saya kan sering nih jalan-jalan keluar Bu. Di daerah Jawa mungkin beberapa, di Sulawesi juga, di Sumatera juga kok akses minuman beralkohol di sana kok agak susah. Kalau yang tradisional sih kayaknya nggak terlalu sih Pak. Kalau yang miras itu kan yang bermerek yang pabrik itu yang model-model pabrik atau whisky atau apalah namanya itu, yang itu saya tidak teliti itu ya. Tapi yang saya concern itu memang yang tradisional. Ini karena yang tapi justru itu kan mengakar dari bawah itu sebenarnya. Tapi di media juga sering terlihat itu ada dicampur aduk gitu loh, harusnya kan mulai ini ya. Jadi maksudnya di media gini Bu, teman-teman pengrajin ataupun distributor minuman tradisional tadi itu juga kadang dirazia, di sweeping atau di apa, terlebih di bulan Ramadan sekarang ini mereka menjadi katakanlah sasaran empuk gitu. Sebenarnya ada apa sih dengan negara ini? Artinya Bali kita katakan sudah aman lah untuk itu ya. Tapi kalau di daerah lain kan artinya balik lagi seperti Ibu tadi bilang, itu kan adalah potensi ekonomi ada. Kemudian di sana juga ada kearifan lokal, ada tradisi. Menurut Ibu gimana? Apa yang harus dilakukan untuk teman-teman yang di luar sana? Nah, kembali ke masing-masing orang. Saya tidak bisa menjas ya. Kita kan harus pada posisi tengah ya. Artinya ya objektif lah gitu ya. Kadang-kadang minuman-minuman tradisional ini suka dicampur Pak, dioplos itu ya nggak usah jauh-jauh Pak. Di wilayah Datah pun ketika undang-undang peraturan Pergub yang nomor 1 tahun 2020 itu kan, itu akhirnya orang rame-rame itu bikin arak. Nah seperti itu. Nah awalnya arak tradisional ini kan benar-benar destilasi dari tuak yang dihasilkan dari kelapa, nira kelapa. Nah, di Datah ini dicampur sama gula biar cepet. Nah, ini yang bikin mabuk, yang bikin sakit. Itu. Jadi itu ya Bu ya, maksudnya tadi kenapa beberapa daerah itu melarang, mungkin salah satunya karena agama atau mungkin
pemerintahannya yang tidak mau resiko-resiko terburuk itu terjadi. Jadi Ya, pada selain akhirnya itu tadi perilaku manusianya Pak, ya, dioplos itu tadi, Ya. yang jadikan kan sesuatu yang itu kan kalau kita ngomong tua itu kan alami semua ya sebenarnya. benar. Tapi tidak begitu begitu banyak efeknya sebenarnya iya, untuk ketika ini. dicampur dan lain sebagainya ya Oke. itu berdampak lah. Sekarang pertanyaan agak ini, Bu. Agak sensitif ini. Tidak juga. Jadi Sensitif. trennya belakangan ini, Bu, kan ada warung nih, warung yang 25 jam sehari buka Tidak hanya itu. 24 ya, tapi 25. Udah lewat ya. dari sehari itu, jadi jam berapapun tutup dan Buka kali. buka. Dan itu mohon maaf, Bu ya, maksudnya mungkin dari apa namanya? Salah satu agama di Indonesia juga, maksudnya yang paling gentol mengharamkan itu, tapi justru menjual itu. Nah, Ibu sebagai antropolog, seperti apa tanggapannya dan juga sebagai seorang Muslim? Oke. Wah ini berat ini pertanyaan ini Pak. Kalau salah ngasih ke temen nanti wow gitu ya. Secara ini ya netral aja, itu kan mereka cari makan. Ya dia menjual ya, namanya penjual, apa yang laku kan dijual gitu apa kan. Kebutuhan masyarakat apa itu kebutuhan yang dijual. masyarakat itu dijual. Tapi kembali lagi, meskipun kita sebagai penjual, kalau kita ngikuti kaidah agama ya harus dipilih-pilih ya. Jadi kembali ke personalnya masing-masing gitu aja. Kalau saya tidak bisa menjudge salah benar itu, karena kan dia juga butuh kan. Emang kalau kita melarang terus kita bisa memberikan solusi alternatif apa gitu loh, seperti itu. Kamu jangan menjual itu, sebaiknya kamu jual ini deh. Itu kan lebih bagus, lebih bijak gitu loh. Tapi kalau kita hanya melarang tok tanpa ada solusi ya sama dengan bohong. Dia juga butuh makan, butuh duit, dan itu adalah yang komoditas yang mungkin lebih banyak dicari dan laris, dan dia dapat untung dari situ. Nah, kembali ke dia. Kembali kalau di dalam perspektif agama, ketaatan dia kan. Ketika dia beragama ya bagaimana urusan dia dengan Tuhannya. Dengan Tuhannya kan, gitu. Artinya balik lagi kan nanti yang akan mempertanggungjawabkan itu imannya dia gitu. Tapi kalau secara agama, Bu ya, harusnya mengkonsumsi tidak boleh, tapi untuk mendistribusikan pun ya janganlah. Tidak juga. Ya jangan. Artinya kan sama dengan dia berperan kan di situ. Ya sama juga dia menyebarkan itu ya. Kalau saya kan kasarannya, saya perspektif ini saya menjelaskan gitu loh, bahwa kamu jangan mendekati itu karena itu memang berimplikasi seperti ini. Saya melihatnya dari sisi petani yang perlu dilindungi, dari sisi apa yang benar itu seperti ini, yang tradisional itu seperti ini loh gitu. Ketika dia sudah dicampur di ini, akhirnya ya dampaknya seperti itu. Itu yang sampai ada beberapa yang meninggal. Ya, seperti itu. Kalau selama dia masih mengikuti cara-cara yang tradisional yang masih itu, original itu dan ada ukurannya kok Pak. Setiap daerah itu pasti kok punya aturan untuk regulasi secara norma itu ada aturannya, itu. Tinggal kemauan kita mau menggali itu juga ya. Karena kepinginnya itu loh, aturan ini loh seperti harusnya ini. Dipertegas, itu digali lagi. Terus itu ikuti gitu loh, supaya tidak berimplikasi ke yang banyak hal. Bablas gitu. Iya. Nah kan juga itu kan berdampak juga untuk dirinya sendiri kan, kesehatan dan sebagainya. Maunya untuk sehat, akhirnya nggak sehat kan kalau dia terlalu berlebihan. Apapun itu Pak, apalagi ini mengandung alkohol kan gitu. Berarti artinya secara Islam udah jelas itu ya, udah bisa digugat, nggak ada diskusi, sudah selesai, tidak bisa digugat, tidak bisa dinego lagi. Secara agama saya ya sudah selesai, saya tidak ke situ, sudah selesai, enough finish, nggak perlu didiskusikan. Tapi kalau saya mengatakan bahwa halal buat orang Bali, lah ini konsep halalnya itu kan Anda meminjam konsep dari agama saya. Apakah boleh nggak sih artinya? Ya kembali ke ini Bali kan, kalau di Bali kan ada beberapa part yang memang diperbolehkan, ada beberapa yang tidak diperbolehkan gitu kan. Dikembalikan ke ini orang Bali. Di dalam ritual pun kan memang menggunakan arak, brem sama tua kan, tapi itu kan ada klasifikasinya dan kan, itu bukan untuk diminum, tapi untuk persembahan. Untuk persembahan gitu, untuk persembahan dia. Ya, tapi sayangnya konsep yang lain juga yang pada akhirnya menjadi pemicu orang Bali itu suka minum karena apa yang dipersembahkan kepada Tuhan itu harus diminum atau dimakan kembali oleh umatnya gitu. Jadi mungkin dari sana lahirnya budaya minum ini seperti selama itu. Tidak berlebihan kan. Nah, sekali lagi dengan catatannya itu. Oke, terakhir Bu, saran ataupun pesan kepada
Yang pertama yang suka minum nih. Kemudian dari segala generasi. Kemudian yang kedua mungkin pengrajin. Kemudian yang ketiga juga mungkin pedagang, distributor. Pesannya apa kira-kira Ibu? Kalau dari sisi, tapi sekarang ada kecenderungan Pak, anak-anak muda itu nggak sudah tidak meninggalkan yang tradisional. Yang bukan meninggalkan tradisional, mereka tidak suka metuakan, tidak suka minum arak, tidak sekarang larinya ke kopi Pak. Oke. Ada kecenderungan itu. Tetapi kopi juga ini sekarang kan kopinya terlalu manis. Nah, itu juga akhirnya menjadi haram juga, karena akhirnya memunculkan gangguan kesehatan, diabetes gitu. Nah, artinya ya kembali tadi yang dari awal saya sampaikan, jangan berlebihan. Satu, ikuti aturan yang berlaku seperti di tempat, itu. Iya. Misalkan di tongkrongan itu iya. ya. Tapi kalau dia memang badannya tidak bisa ya jangan. Stop. Dan dia tahu kalau itu tidak manfaat untuk dirinya, ngapain dilakukan, tinggalkan kan gitu. Itu karena kalau dibilang dilarang kan, masing-masing agama itu kan punya kaidah, punya norma sendiri kan itu. Terus apa tadi dengan pedagang ya? Pedagang atau pedagang, kalau pedagang ini sebenarnya yang perlu diberi ini ya. Kemarin tuh saya sempat diskusi sama tim itu, kenapa ya petani itu kok tidak diberi semacam apa ya? Gaji atau apa ya, bentuk penghargaan reward dari pemerintah, mungkin ya sebulan mungkin hanya 500 atau kalau tidak si pengambil nira ini ada BPJS yang memang mengatur melindungi dia, karena kan resiko kerjanya tinggi Pak itu. Terus berikutnya adalah pemerintah jangan hanya menekankan di tingkat hilirnya, tapi hulunya juga diperhatikan. Terus berikutnya koperasinya ini yang paling penting sebenarnya, dirikan koperasi tengkulak yang ngurusi arak tua dan brem ini supaya ada harga yang sama. Artinya gitu. Mungkin tengkulaknya ini lebih tengkulak, lebih ke tengkulak. Ini ya, di apa namanya, diedukasi lagi, dirapikan, didisiplinkan dulu ya. Kalau standar harga yang sama. Iya, gitu. Kalau koperasi petani itu kan, petani itu tidak pernah membuat masalah. Yang membuat masalah ini kan itu tingkat ini perantara itu ya. Di satu sisi memang mereka berjasa, tapi di sisi lain kan posisi dia kadang-kadang memberi tekanan kepada si petani, si produsen ini. Padahal sebenarnya yang butuh adalah si tengkulak gitu. Tapi kenapa pada akhirnya tengkulak yang menentukan harga sampai neken, sampai ngancam begitu ya. Jadi itu ya pemerintah ya. Jadi tuh PR-nya cukup banyak ini. Jadi nggak hanya sekedar ngeluarin regulasi atau apa, tapi perlu banyak yang dikerjakan lagi, terutama. Satu lagi sosialisasi. Oke, sosialisasi seperti apa Bu? Sosialisasi terkait dengan peraturan itu. Oh, berarti menurut pandangan Ibu belum merata nih? Belum tahu. Sosialisasi terkait peraturan itu dan peningkatan UMKM terkait dengan ini tadi. Artinya biar semua petani, penyadap ataupun apa itu terakses dengan koperasi kah, dengan apa lembaga-lembaga lain yang memang akan menaungi mereka untuk hasil panen atau hasil produksi. Dan satu lagi yang sangat fatal, mereka itu tidak tercantum di BPS, di bidang pekerjaan sebagai petani arak itu nggak ada Pak. Berarti secara administrasi dia masuk? Nggak ada, petani aja, satu petani. Terus jumlah pohon kelapa di Bali itu tidak terdata di BPS. Jumlah pohon aren, jumlah pohon ental, itu belum ada data. Pak Poster, silakan lakukan riset dulu agar kita bisa memprediksikan sampai kapan kita bisa memproduksi arak. Ya itu ketahanan pangan. Sekali lagi ketahanan pangan sebelum perang itu terjadi. Jangan sampai. Oke. Terakhir Bu, ini isu yang lagi hangat-hangatnya sekarang nih. Hangat terus aja dari tadi. Iya, saya mengamati di media belakangan ini kan di luar arak ya. Di luar. Tapi biasanya ada araknya juga di dalam. Oke. Nyepi sekarang bertepatan dengan malam takbir. Menjelang malam takbir. Meskipun ini belum final ya, karena akan ada isbat lagi gitu. Tapi diprediksi akan berbenturan. Nah, di media udah mulai rame nih Bu. Ada yang menolak, ada yang mendukung, dan ada semacam ketakutan-ketakutan dari orang Bali akan
toleransi yang kebablasan gitu. Sampai saya ada sempat baca komen dari netizen bilang hati-hati aja nanti di pura dalam Anda ada masjid katanya. Ya Allah. Oke, ada artinya sebenarnya isu itu masih berjalan, masih panas di masyarakat. Hati-hati. Menurut pandangan Ibu sebagai antropolog dan juga sudah 20 tahun lebih mungkin sudah di Bali gitu 89 ya. loh Pak di sini. 89 itu berarti 20 sekian tahun lah ya artinya itu. Nah, silakan gimana tanggapan Ibu? Bagaimana caranya biar orang Bali bijak, kemudian teman-teman dari Muslim juga bagaimana caranya menyikapi hal ini? Sebenarnya kalau kita kembali ke sejarah, sebenarnya orang Islam di Bali ini kan juga seiring sejarah Bali kan ada istilah saya Islam sejarah kan Islam itu sejarah, ya. Memang dia toleransi tinggi sampai ada istilah menyama braya, nyama selam, semeton selam dan sebagainya. Itu kan bentuk ada kerjasama kan kita menjadi satu saudara gitu ya. Ini kan sebenarnya yang bikin ricuh itu kan anak-anak yang kemarin sore dalam tanda kutip. Kemarin sore terus kadang-kadang orang luar yang nggak tahu situasi kondisi di lapangan yang di masyarakat akar rumput tidak mempermasalahkan Pak. Ini kan ya apa orang-orang sumbu pendek lah istilahnya yang disasar gitu kan. Nah kalau menurut saya sih sebenarnya kan sudah dulu pernah kok itu kasus seperti ini dulu pernah terjadi. Akhirnya yang Muslim itu takbiran tidak keliling, tapi di dalam masjid atau di dalam musola atau di dalam suro dan tidak menggunakan loudspeaker. Nah besok paginya kan sudah ngembak geni kan, jadi mereka bisa sholat id rame-rame. Itu pernah seperti itu. Terus kejadian yang pas sholat id pas nyepi. Pernah itu akhirnya kita sholat idnya ya di musola di masjid tapi dijaga oleh pecalang. Karena kita berangkat kan sudah kelihatan kostum kita ini sebagai Muslim. Nah sholatnya itu di tempat-tempat yang terdekat dengan tempat tinggal kita. Misalkan jadi tidak harus melewati jalan raya yang gede gitu loh Pak, seperti itu. Jadi artinya ya kembali ke jangan maulah jangan dipermasalahkan. Oh ini loh sudah pernah kita alami bolak-balik. Kita baik-baik saja sebenarnya ya. Jadi itu ya semeton ya. Artinya semeton Bali terutama yang merasa ketakutan toleransi kita kebablasan atau seperti apa. Mainnya mungkin kurang jauh ya. Jadi sebenarnya orang Bali dengan katakanlah orang Hindu Bali dengan orang Islam itu sebenarnya dari dulu sudah menjalin kerjasama yang cukup baik ya. Artinya tidak pernah ada mempermasalahkan, kita saling sama-sama menghormati. Jadi ketika misalkan seperti teman-teman kalau yang Ibu tadi bilang itu Islam sejarah gitu. Misalkan pada saat nyepi mereka juga meskipun tidak ada lebaran atau apa mereka juga ikut nyepi, mereka tidak keluar rumah, mereka tidak apa gitu. Jadi jangan sampai terprovokasi untuk isu-isu seperti ini karena di era sekarang yang dipermainkan itu justru itu identitas agama biasanya yang paling gampang dipermainkan. Jadi pesan saya mungkin untuk semeton semua baik yang Muslim maupun yang Hindu Bali yang ada di Bali, jadi tetap fokus, tetap jangan sampai terprovokasi dengan hal-hal itu. Semua sudah diatur oleh pemerintah, tinggal mengikuti aturan pemerintah. Dan saya pikir pemerintah pun mengambil keputusan itu atas berbagai pertimbangan, tidak keluar begitu saja itu peraturan. Cuma ya jangan, kita sama-sama menahan diri, sama-sama menghormati lah. Agama itu kan damai sebenarnya kan. Yang bikin rusuh itu oknum. Itu aja oknum aja ya, saya bilang oknum aja kan, karena kalau orang itu semakin dia memahami agamanya, semakin dia menghormati agama orang lain. Menghormati ya, harusnya begitu ya. Itu. Oke teman-teman semeton, itu ya pesan obrolan kita cukup luar biasa ya, dari kita ngobrolin arak sampai ngobrolin agama, nyepi versus lebaran yang akan sebentar lagi. Jangan dibilang versus lah Pak. Nyepi dan lebaran berbarengan gitu. Iya versus soal. Kalau versus kan seolah-olah berantem beradu gitu ya. Oke, saya ralat. Lebaran dan nyepi yang berbarengan gitu. Itu ya. Jadi mungkin kesimpulan saya adalah bahwa yang pertama mungkin arak. Jadi arak itu tidak hanya sebatas minuman beralkohol yang hanya ditenggak pada saat ini, tapi bagi orang Bali, justru arak Bali ini adalah identitas yang pada akhirnya menjadi ciri khas yang
Kemudian pada hilirisasinya bisa menghasilkan cuan, mungkin itu Bu ya. Kemudian asalkan dengan catatan ketika menenggaknya tidak sampai berlebihan dan bisa mengontrol diri. Itu saja mungkin Bu ya. Jadi di ujung kami mau mengucapkan, mungkin saya sebagai orang Hindu Bari mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin dan selamat hari Lebaran untuk Ibu dan juga untuk teman-teman Muslim semua di Bali maupun di luar sana. Silakan kalau dari Ibu untuk. Saya juga terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf untuk teman-teman di luar sana, mungkin penjelasan saya ada yang ya namanya juga kita sama-sama belajar ya. Terima kasih juga diberi kesempatan di kegiatan ini, di podcast ini supaya ya sedikit memberikan pencerahan wawasan ya. Kalau pencerahan salah kayaknya ya. Kita sama-sama belajar ya. Iya, kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Selamat merayakan Nyepi, jaga semangat beragama kita karena masing-masing agama itu pasti mengajarkan kedamaian. Pasti. Seperti itu. Oke, sekian dari kami, sampai ketemu di episode selanjutnya. Podcast. Semapot. Udah gitu aja. Udah enggak usah lagi.